If you Udah, daftar dulu. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah join ke acara webinar kami pada hari ini. Tema webinar kami adalah leadership, traits and skills. Nah, yang membacakan menyampaikan materi itu adalah Bapak Hosea Winata. Oke, bisa dilanjut oleh Bapak Hosea. Udah kelihatan ya? Sudah. Kelihatan, Kak. Oke, selamat malam semuanya. Nah, pada kesempatan Malam, kali Kak. ini Malam, Kak. kita bakal ngebahas. Coba balik lagi ke Indah. Halo, Kak Indah. Stanley. Oh iya, Stan. Coba balik, Stan. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas apa sih leadership traits and skills itu. Lanjut boleh, Stan. Nah, yang pertama, leadership. Leadership ini merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya nih ada ciri-ciri dari kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan tingkat energi tinggi dan toleransi stres. Yang pertama itu ada orientasi lokus kendali internal. Lokus kendali internal ini mengindikasikan bahwa individu itu percaya dirinya bertanggung jawab atas segala kejadian yang dialami. Individu dengan locus of control internal itu percaya bahwa kesuksesan dan kegagalan yang dialami itu disebabkan oleh tindakan dan kemampuan dari orang itu tersendiri. Nah, selanjutnya ada kematangan emosional. Kematangan emosional ini tuh suatu keadaan atau kondisi di mana kita tuh mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional, dan oleh karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosional yang pantas bagi anak-anak. Kematangan emosional ini juga diartikan sebagai kemampuan mengontrol dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Kalau misalkan ketidakdewasaan emosional itu, orang-orang yang belum dewasa secara emosional itu memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan emosi tanpa menahan diri atau tidak proporsional dengan situasi. Dengan kata lain, perilaku emosional yang tidak terkendali dan tidak sesuai dianggap belum matang. Hal-hal seperti itu tuh bisa kita lihat kayak contohnya tuh dari anak-anak. Nah, anak-anak tuh kan biasanya cenderung mengekspresikan emosi mereka tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Kayak misal nih, lagi diajak sama orang tuanya ke Indomaret, terus mau beli apa nggak dikasih. Akhirnya dia nangis, ngeraung-raung, guling-guling di minimarket. Karena misalnya dia mau beli makanan apa, beli mainan apa, nggak diturunin sama orang tuanya. Gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada integritas pribadi. Nah, untuk orang yang berintegritas itu berarti orang itu tuh memiliki pribadi yang jujur. Dan juga orang itu tuh memiliki karakter yang kuat. Integritas itu sendiri berarti sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak ingin korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Nah, ciri-ciri dari orang yang memiliki integritas pribadi itu, orang itu tuh mau mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan, yang menunjukkan bahwa orang itu tuh jujur. Dan juga orang yang memiliki integritas itu bersifat terbuka terhadap masukan yang membangun. Nah, kedua sifat ini tuh umum dimiliki bagi orang-orang dengan tingkat integritas kerjanya yang tinggi. Selanjutnya ada motivasi kekuatan yang disosialisasikan. Nah, teman-teman, dalam perjalanan hidup kita nih, pasti ada momen di mana kita harus menghadapi masalah. Nggak mungkin kan hidup kita jalan mulus-mulus aja, pasti tiap hari ada aja masalah.
Nah, pengalaman baik atau buruk dan tidak mengenakan itu tuh dapat datang kapan aja. Kita nggak bisa ngira-ngira tuh kapan pengalaman yang baik, buruk, dan tidak enak itu bakal datangnya kapan. Yang penting itu adalah gimana diri kita sendiri itu mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan tersebut. Nah, kalau masalah lagi datang, kita tuh harus coba untuk tetap kuat dan tegar. Sehingga bangkit itu adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki. Meski dalam menghadapi suatu masalah kita memerlukan kekuatan ekstra berupa kesabaran dan keuletan. Menyerah itu bukanlah pilihan yang tepat. Karena kalau nyerah nggak bakal bisa kita jadi pemimpin. Kita itu harus selalu bangkit, gigih, dan nggak akan pernah menyerah. Nah, selanjutnya itu ada pencapaian cukup tinggi orientasi. Nah, selanjutnya lagi ada rasa percaya diri yang tinggi. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian itu percaya diri, kalian itu pasti nggak bakal cemas berlebihan, nggak bakal yang namanya overthinking, terus kalian juga pasti sopan tuh kalau misalkan ngomong sama orang, dalam berinteraksi sosial, baik sama yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Nah, terus nggak gampang merasa kesinggung, nggak gampang ngerasa tertindas atau terasingkan. Nah, terus kalau kalian percaya diri juga, pasti kalian itu memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dan tidak takut dalam mengambil suatu langkah. Nah, orang-orang yang seperti saya sebutin tadi tuh, kalau misalkan dia udah melakukan itu semua, berarti dia tuh bisa disebut sebagai orang yang memiliki kepercayaan diri. Nah, kalau misalkan buat kalian nih yang masih kurang percaya diri, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa jadi percaya diri? Nah, kita tuh membutuhkan sikap yang realistis dalam memahami kemampuan sendiri. Dan juga jangan lupa, kita itu harus menumbuhkan rasa tidak minder dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi, apapun yang udah kalian miliki, ya percaya aja kalau kalian tuh bisa ngelakuin yang terbaik dalam bidang itu. Jangan pernah ngerasa minder atau ngerasa, gue gak bakal bisa lah kayak gini. Nah, intinya kalian tuh harus percaya diri ya. Nah, dengan kalian punya rasa percaya diri yang tinggi, apalagi ketika kalian nih suatu saat bakal jadi pemimpin, pasti kalian tuh bakal punya keberanian untuk mengambil suatu keputusan yang sulit dan menularkan semangat positif bagi anggota tim kalian. Tuh. Selanjutnya ada kebutuhan berafiliasi cukup rendah. Boleh di next, Kak Stanley? Bentar. Nah, selanjutnya ada traits. Traits ini berbagai atribut individual, termasuk aspek kepribadian, temperamen, kebutuhan, dorongan, dan nilai-nilai. Kepribadian itu contohnya seperti kepercayaan diri, ekstrovert, kematangan emosi, dan level energi. Kemudian ada kebutuhan atau motif, dorongan untuk stimulus atau pengalaman tertentu. Kebutuhan dan motif adalah hal penting karena hal tersebut mempengaruhi perhatian seseorang terhadap nilai informasi dan peristiwa. Nilai informasi dan peristiwa yang terinternalisasi untuk membedakan hal yang benar dan salah, etis dan tidak etis, moral dan tidak bermoral. Contohnya itu ada keadilan, kejujuran, kebebasan, dan sebagainya. Boleh di next, Kak Stanley? Nah, selanjutnya kita bakal membahas skill. Skill itu apa sih? Jadi skill itu kemampuan untuk melakukan sesuatu secara efektif. Jadi kemampuan ini tuh didefinisikan dari berbagai level yang berbeda, dari yang umum kayak kecerdasan, kemampuan interpersonal, hingga kemampuan yang spesifik kayak verbal listening dan kemampuan persuasif. Nah, buat verbal listening sendiri itu tuh jenis attitude test yang mengukur kemampuan kandidat mengenali dan mencerna suatu informasi. Nah, informasi yang dimaksud itu merupakan kalimat yang dapat diketahui secara langsung maupun tidak pada suatu teks. Untuk komunikasi persuasif sendiri, itu tuh berarti menyampaikan pesan yang sifatnya itu membujuk orang lain atau audiens dari sasaran kita gitu. Tujuannya apa sih? Biar orang tersebut tuh berubah atau
bisa dipengaruhi oleh kita untuk mengikuti keinginan komunikator secara kepercayaan maupun sikapnya. Gitu. Boleh di next. Nah, ini tuh ada 3 jenis skill nih di sini. Yang pertama tuh ada technical skill. Nah, technical skill itu apa sih? Technical skill itu sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang lebih spesifik. Tingkat kemahiran kemampuan ini akan jelas berbeda dari soft skill pada kemampuan berupa penguasaan keterampilan khusus yang berfokus pada pengetahuan untuk melakukan suatu tugas tertentu. Nah, dari technical skill ini sebagian besar perusahaan tuh bakal mencari kandidat yang memiliki kemampuan ini dengan berbagai alasan. Misalnya tuh kayak mendapatkan performa yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Seseorang yang memiliki technical skill ini akan biasanya tuh bakal lebih dilirik oleh perusahaan karena memiliki value yang tinggi. Nah, jika kalian tuh telah memiliki kemampuan ini, tentunya pasti kalian tuh bakal lebih percaya diri dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Karena nggak semua orang bisa mempunyai kemampuan technical skill ini. Nah, kalau kalian udah punya technical skill ini juga, kalian tuh bakal lebih produktif dalam bekerja dan memberikan performa yang baik pastinya bagi perusahaan. Selanjutnya ada interpersonal skill. Interpersonal skill itu adalah kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan Halo guys. Halo. Halo, enggak kok berhenti ya? Mungkin saya lagi jaringan ya. Hilang. Host? halo. Sorry ya guys, ada kesalahan tadi sinyalnya hilang. Aman, oke. Udah bisa dilanjut ya. Jadi interpersonal skill itu, kita ulang ya. Interpersonal skill itu adalah kemampuan seseorang yang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja. Contohnya tuh dengan menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan mampu bekerja sama dalam satu tim. Nah, interpersonal skill ini tuh, kenapa sih seseorang tuh butuh kemampuan ini? Karena kemampuan ini tuh dibutuhkan dalam berbagai keadaan dan situasi. Memiliki kemampuan interpersonal ini tentulah sangat penting, apalagi dalam dunia kerja. Keterampilan interpersonal ini dapat membuat kita mampu bekerja sama dengan orang lain, entah itu rekan kerja, klien, atau atasan. Kemampuan interpersonal juga dapat terwujud dalam taktik, tindakan, atau diplomasi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan interpersonal ini juga yang dapat membuat kita tuh mampu bersikap toleran. Terus kita bisa memiliki empati dan juga dapat menghargai orang lain. Bahkan dengan kemampuan interpersonal ini, cara kita menyampaikan dan menerima kritik pun dapat dipengaruhi dari keterampilan interpersonal yang kita miliki. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, ada conceptual skill. Conceptual skill ini adalah kemampuan personal untuk berpikir abstrak, untuk mendiagnosis dan untuk menganalisis situasi yang berbeda, dan melihat situasi luar. Keterampilan konseptual sangat penting untuk memperoleh peluang pasar baru dan menghadapi tantangan. Nah, pada dasarnya conceptual skill ini tuh sudah dimiliki oleh diri setiap orang. Cuman nggak semua orang tuh mampu memaksimalkan keterampilan konseptual, sehingga banyak banget orang-orang tuh yang masih jarang menemukan ide-ide yang inovatif. Nah, padahal di zaman modern kayak gini, keterampilan konseptual itu sangat
dibutuhkan teman-teman, apalagi dalam dunia kerja. Bahkan keterampilan ini tuh sangat bermanfaat untuk mengembangkan suatu produk yang ada di sebuah perusahaan. Karena semakin banyak ide-ide inovatif yang muncul, maka peluang untuk membuat karya dan produk-produk yang berkualitas sekaligus semakin besar. Terus seseorang yang sudah mampu menggunakan keterampilan konseptual dengan maksimal di zaman modern ini, pasti orang itu tuh bakal mampu bersaing dengan individu-individu lainnya, terutama bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam dunia kerja. Selain itu juga nggak menutup kemungkinan tuh orang yang udah menguasai keterampilan konseptual tuh bisa menjadi seorang pemimpin atau manajer di suatu perusahaan. Kenapa? Karena keterampilan konseptual itu merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu bidang kemampuan manajerial atau managerial skill. Boleh di next. Nah, selanjutnya nih ada sifat dan keterampilan dari seorang pemimpin. Yang pertama itu ada sifatnya. Sifatnya dari pemimpin itu adaptif terhadap situasi. Jadi kalau misalkan ada situasi yang mendesak, dia bisa beradaptasi. Dia harus tahu tuh gimana caranya untuk bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut gitu. Terus peka terhadap lingkungan sosial. Pekanya tuh kayak misalkan itulah mengapa pentingnya tuh dalam organisasi itu adanya komunikasi. Jadi pemimpinnya bakal peka sama keadaan bawahan-bawahannya gitu. Terus yang ketiga ada asertif, yang keempat ada kooperatif, yang kelima itu sifatnya tegas dan dapat diandalkan. Lalu yang keenam itu seorang pemimpin tuh bersifat bersedia memikul tanggung jawab. Kalau misalkan seorang pemimpin di perusahaan kalian masih belum memiliki tanggung jawab, berarti dia itu nggak bisa disebut sebagai pemimpin. Nah, yang pasti itu sifat pemimpin yang selanjutnya dominan, memiliki motivasi untuk berkuasa. Pastinya pemimpin tuh mau kelihatan paling menonjol karena yang namanya juga pemimpin. Selanjutnya ada energik untuk level aktivitas yang tinggi. Seorang pemimpin itu nggak bisa kayak nyuruh-nyuruh doang, terus kerjanya leha-leha. Dia itu harus memiliki sifat yang energik. Terus gigih. Nah, penting banget nih gigih karena seorang pemimpin tuh nggak boleh yang namanya gampang nyerah. Dia tuh harus gigih, berusaha terus. Nah, yang terakhir, kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu penting banget ya teman-teman untuk dimiliki bagi seorang pemimpin karena kalau nggak percaya diri gimana orang-orang mengikuti dia. Selanjutnya, skill dari seorang pemimpin. Yang pertama tuh cerdas secara intelektual. Nah, yang kedua, memiliki kemampuan untuk membangun konsep. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, diplomatis dan bijaksana. Nah, bijaksananya ini tuh contohnya kayak misalkan di organisasi dia ada suatu masalah nih, bawahan dia ada yang kecot gitu. Nggak bisa tuh dia cuma dengerin dari satu pihak. Namanya pemimpin harus bijaksana. Dia harus ya pertama ngelerai, terus mendengar penjelasan dari si A, kemudian dengar juga penjelasan dari si B, biar lebih jelas. Nggak bisa kalau dia cuma dengerin dari satu pihak doang. Nah, selanjutnya tuh ada lancar di dalam berkomunikasi. Kalau seorang pemimpin nggak lancar dalam komunikasi, organisasinya pasti bakal kacau. Nggak bakal jalan tuh. Karena penting banget komunikasi dalam suatu organisasi. Terus memiliki pengetahuan tentang pekerjaan. Terus teratur, memiliki kemampuan yang administratif. Jadi teratur tuh schedule-nya setiap hari, jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Terus memiliki keterampilan sosial. Boleh di next, Kak Stanley. Nah, selanjutnya ada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi manajerial digabungkan dengan kompetensi teknis dan sosial kultural akan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Nah, kompetensi yang dimaksud sebagai faktor keberhasilannya itu ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan,
pengambilan keputusan. Sebentar. Keterampilan sosial ini keterampilan ini tuh dibutuhkan karena seorang pemimpin itu harus bisa mengatur bawahan-bawahannya itu dengan baik dan juga harus bisa berhubungan baik dengan bawahan-bawahannya. Bisa di next, Mas Stanley. Nah, sekian teman-teman dari materi yang saya sampaikan hari ini. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Oke, terima kasih untuk Bapak Hosea udah menyampaikan materi. Mungkin Sama. sesi tanya jawab ya. Untuk audiens, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau nanya? Apa tuh? Ada yang nanya nih ke kakak di kolom komentar dari Natalia Angelica. Kakak Natalia ini nanya dari kemampuan yang Pak Hosea sebutkan tadi, mana sih yang menurut Pak Hosea paling dibutuhkan bagi seorang pemimpin? Kemampuan. Ada lagi kan yang mau nanya? Biar ditampung dulu. Ayo ada lagi yang mau nanya? Oke deh, dijawab dulu aja ya. Pertanyaan dari siapa tuh? Natalia ya? Iya, dari Kak Natalia. Jadi, kalau dari yang skill-skill yang tadi saya sebutin, menurut saya tuh skill yang paling penting untuk dimiliki bagi seorang pemimpin tuh keterampilan sosial. Karena apa? Karena seorang pemimpin tuh harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, apalagi dengan bawahan-bawahannya. Terus pemimpin juga harus bisa membuat keputusan yang produktif dan memberikan bimbingan yang efektif. Kekuatan profesional dari pemimpin itu bisa mencakup keterampilan atau kualitas yang telah ditunjukkan oleh pemimpin tersebut, juga karakteristiknya ataupun kemampuan sosialnya. Nah, kalau misalkan pemimpin ini memiliki keterampilan sosial, hal tersebut tuh dapat membantu seorang pemimpin itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong dan produktif. Lalu dapat menciptakan rasa hormat juga, rasa respect lah gitu, dan juga pengabdian dari anggota tim dan segala skala keberhasilan yang tampak mustahil sebelumnya. Gitu, Natalia. Untuk Kak Natalia sudah kejawab belum ya untuk pertanyaannya? Oke, sudah katanya Pak Hosea. Oke. Ada lagi yang ingin Ada bertanya? lagi nih teman-teman yang mau nanya. Sama-sama Kak Natalia. Ada lagi guys yang mau Oh, nanya? saya boleh nanya nggak Pak Hosea? Boleh dong. Ya, saya mau nanya nih Pak Hosea. Pernah nggak Pak Hosea punya pengalaman kayak teman kerja Pak Hosea nih udah Pak Hosea ajarin kerjaan, tapi nggak ngerti-ngerti tuh tentang kerjaan yang udah dikasih. Itu cara Pak Hosea ngatur ini orangnya gimana ya Pak? Kan harusnya setiap orang punya kemampuannya gitu. Jadi kan itu harusnya sudah sesuai dengan kemampuan dia, tapi dia nggak ngerti-ngerti juga. Gimana ya Pak ngatasinnya Pak? Saya sih buat pengalaman kayak gitu ada ya, malah sampai sekarang. Jadi di kantor saya kan kepala gudangnya. Nah terus saya dapat wakil baru nih. Dia udah tahu bagian kerja dia apa, terus dia juga udah punya pengalaman kan. Nah saya udah ajarin kerjaan dia ini, tapi udah hampir 5-6 bulan masih ada aja yang dia nggak ngerti. Cuman kalau dilihat dari awal sih, saya kan udah ajarin banyak kerjaannya A B C D E. Ya pelan-pelan dia bisa ngerti sih. Asal gimana diri kita aja. Kita kan tahu nih kita pemimpin. Gimana sih bijaksananya kita, cara kita buat ngebimbing bawahan kita biar mereka tuh ngerti
apa yang seharusnya mereka kerjain. Sebenarnya orang itu nggak ada yang bodoh, cuman gimana dari merekanya aja mau belajar atau enggak, dan gimana cara kita menyampaikan hal tersebut kepada bawahan kita supaya orang itu tuh mau belajar dan mau ngedengerin kita gitu. Nah, sampai sekarang dia masih belajar sih, cuman ya nggak bodoh-bodoh amat kayak dulu lah gitu. Yang penting gimana kitanya aja ngasih tahu dia gitu. Gimana, Pak Stanley? Udah kejawab belum? Oh, sudah sih, Pak. Oke. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Berarti, saya ada tambahan lagi, Pak. Berarti kalau misalkan kita udah ngajarin dia belum ngerti-ngerti juga, itu Bapak bakal pecat ini orang atau gimana, Pak? Gimana? Saya Kalau bakal misalkan siapa? kita udah ngajarin terus-menerus, tapi ini orang nggak ngerti-ngerti, Bapak bakal pecat nih orang, ngajin buat dia nge-resign atau gimana ya, Pak? Kalau misal nih, parah-parahnya ya, kalau misalkan sampai 1 tahun dia masih nggak bisa juga, mungkin saya bakal ngomongin baik-baik sama dia, bukan pecat secara nggak baik ya. Saya ngomongin baik-baik, karena kan gimana pun juga kemajuan organisasi kita tuh yang paling penting. Nggak bisa tuh kalau kita pertahanin orang yang emang, kalau misalkan dia sampai nggak ngerti terus tuh, berarti ada yang salah dari diri dia menurut saya. Bukannya yang salah dari kita lagi. Kalau kita udah sabar, udah kasih tahu dengan baik. Ya kalau misalkan saya jadi pemimpin sampai jangka waktu yang lebih lama lagi di perusahaan sekarang dan masih dengan wakil yang sama sekarang ini, mungkin dalam 5-6 bulan ke depan saya bakal ngomong baik-baik sama dia buat ngeluarin dia dari perusahaan gitu sih. Oh iya, sudah cukup, Pak. Saya ngerti. Kak, boleh nanya Pak. nggak? Apa nih? Kan ini kan tentang kepemimpinan juga ya. Kira-kira menurut Kak Hosea, gimana sih caranya membentuk karakteristik pemimpin yang efektif gitu, yang baik gitu? Boleh dijelasin nggak? Thank you. Cara membentuk karakteristik Cara pemimpin membentuk yang karakteristik pemimpin yang baik, ya benar. Nah, kalau menurut saya ya, cara kita membentuk karakter dari pemimpin yang efektif tuh sebenarnya tuh gampang sih. Yang penting tuh seorang pemimpin itu harus memiliki kepercayaan diri. Karena itu penting banget. Jadi pemimpin kalau nggak percaya diri, lenje-lenje, menye-menye, nggak bisa ngomong di depan orang, gimana orang memandang dia? Siapa yang ngikutin dia coba? Ngelihat dia ngomong di depan aja nggak bener, gemeteran, nggak lantang, ngomongnya pelan-pelan. Kan karena misalkan kita punya rasa percaya diri, kita nggak bakal cemas tuh, yang tadi saya jelasin. Nggak bakal ada tuh yang namanya overthinking. Kalau gua misalnya ngomong di depan orang banyak, bakal gimana ya, bakal didengerin nggak ya? Namanya pemimpin tuh harus percaya diri, karena kalau dia percaya diri, dia tuh nggak bakal gampang tuh yang namanya tertindas, terasingkan, terus ngerasa dikucilin lah. Dia pasti tuh memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Dan pastinya tuh kalau dia punya kepercayaan diri, dia nggak bakal takut dalam mengambil keputusan dan dalam melangkah. Terus juga kalau misalkan udah mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, seorang pemimpin tuh pasti bakal memiliki keberanian untuk mengambil keputusan jika ada suatu masalah rumit dalam perusahaan. Dan juga pastinya dengan kepercayaan diri tersebut, pemimpin bisa menularkan semangat positif bagi anggota timnya gitu. Oke Kak, berarti itu juga harus dilatih dong, karena kan ada juga nih orang-orang introvert yang dia jadi kayak nggak bisa percaya diri gitu. Pasti harus dilatih dong Iya, untuk dia bisa percaya diri benar-benar. lagi. Pasti.
Oke, thank you Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Karena waktunya sudah mepet, jadi para hadirin juga boleh silakan on cam dulu untuk Ya dokumentasi. guys, untuk Yo. dokumentasi bisa on cam dulu. Guys, Untuk masuk Bapak on cam Stanley kayaknya dulu. bisa ya dimatiin dulu share screen-nya Oh iya, bentar. biar bisa kelihatan semua nih di dokumentasinya. Oke, udah semua ya? Oke, ayo 1, 2, 3. Sebentar ya guys. Oke, bisa sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join. Terima kasih guys yang udah join. Oke. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa lagi. Macam Hati-hati. Diem bego lu.